Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Makmur Bapak Suwardi, yang hadir di tengah-tengah kita tentunya untuk menyambut menyongsong Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga beliau diberikan kesehatan, kekuatan, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita hormati Bapak Babin Kamtibmas, kemudian para tokoh agama, tokoh masyarakat, Ketua Pengajian Akbar atau Perwiritan Akbar Desa Makmur beserta anggota, Ibu Penggerak PKK, Bapak Kepala Dusun, RW RT, hadirin hadirat kecil tidak saya sebutkan nama, besar tidak saya himbau gelar. Insya Allah semua yang hadir malam hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak ada sesuatu yang paling mulia melainkan rasa syukur yang mendalam kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat maupun karunia yang mana Allah masih menitipkannya kepada kita. Termasuk Bapak Ibu orang-orang yang hadir malam hari ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Saya yakin dan percaya masyarakat Desa Makmur itu tak sebegini sedikitnya. Kalau hadir ini tak muat nih tempat ini. Tapi memang yang dipilih oleh Allah adalah kita pada malam hari. Maka kita bersyukur kepada Allah agar kiranya Allah senantiasa memudahkan kita berjalan di jalan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentunya tak pula kita lupakan. Marilah sama kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan bersolawat kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ngantuk? Kalau ngantuk pun tak apa-apa. Itulah hebatnya Pak Majelis Taklim. Ya Bu, pengajian itu hebat Pak, karomahnya besar. Tempat pengajian. Begitu payahnya kita nutup mata tidur di rumah, tapi kalau sudah duduk di pengajian cepat kali ngantuknya. Nah, itulah hebatnya pengajian. Jadi yang disampaikan sama kawan-kawan, kalau ada yang kena penyakit payah tidur, datanglah ke majelis taklim.
biasanya duduk di situ cepat dan ngantuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema malam hari ini kompak bergerak. Desa bersatu, Indonesia maju. Yang kompak bergerak itu, yang maju itu, yang bersatu itu masyarakatnya. Kalau desa mana bisa maju, bolak dia. Masyarakatnya. Yang bersatu itu masyarakatnya, Bu. Ada dua hal yang saya sampaikan malam hari ini. Karena kalau 10 lagi banyak kali, Bu. Dua aja. Yang pertama, di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd, potongan ayatnya, ayat yang ke-11, Allah sebutkan, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum kaum itu mau merubah diri mereka sendiri. Ya Bu, kita istighosah itu supaya ditolong oleh Allah, supaya dirubah oleh Allah, supaya kita menjadi lebih baik di masa yang akan datang atas pertolongan Allah. Namun Allah tidak akan merubah itu semua sebelum kita mau merubah diri kita. Sekarang saya tanya, diri kita itu ada berapa? Pak, diri Bapak ada berapa? Ya secara umum saja 2. Ada yang zahir, ada yang batin. Ada jasmani, ada ruhani. Tidak boleh kurang ini kalau mau disebut manusia. Ibu manusia bukan? Jujur aja, jujur Bu. Manusia bukan? Manusia. Ini bapak-bapak manusia kan Pak? Iya, kalau memang iya, nggak boleh kurang yang 2 ini. Harus ada jasmani, harus ada rohani. Coba diundang sama Pak Kades acara memperingati Hari Kemerdekaan. Yang datang cuma jasmaninya aja. Rohanianya tinggal di rumah. Itu yang datang namanya apa? Hah? Jasad. Jasadnya dia datang, ruhnya nggak bawa. Apa namanya? Jenazah. Atau kita balik, yang datang ruhnya aja, jasad ditinggalin di rumah. Wah, suara ramai, orang nggak ada. Apa namanya itu? Antum gentayangan. Ini selama aja. Jadi kita ini disebut manusia, wajib harus ada jasmani, harus ada rohani. Paham dulu sampai dulu? Baik. Dari diri kita yang 2 itu, mana yang dinilai oleh Allah pertama? Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah, la yanzuru ila suwarikum, Allah tidak menilai gambaran kamu, wala ila ajsadikum, Allah tidak menilai dari casing atau jasmani kamu, wala ila ahsabikum, Allah juga tidak menilai kamu itu keturunan dari mana, wala ila amwalikum, Allah juga tidak menilai kamu karena harta kamu yang banyak, wala yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, tapi yang dinilai Allah yang pertama adalah hati kamu, baru amal perbuatan kamu. Berarti hatinya dulu Bapak Ibu. Kalau mau Allah menolong kita, dirubahnya kita ke arah yang lebih baik,
maka perbaiki hati dulu. Kalau hati kita sudah baik, sudah diperbaiki, maka kita menjadi orang yang pantas untuk ditolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas Bapak Ibu? Jelas? Malam ini kita kaji, karena judulnya kan pengajian. Kita kaji hati itu bagiannya apa saja, biar paham. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, qalbun, kalau bahasa kita hati, pakai huruf qaf ya Bu, ya Pak, qaf, qalbun. Jangan huruf kaf, kalbun. Kalau qalbun artinya hati. Kalau kalbun artinya yang bongbong-bongbong itu dia. Apa namanya? Ya, jadi jangan salah sebut. Kalbu itu yang bongbong-bongbong itu, tapi kok qalbu baru hati. Di bahasa Arab itu begitu dia. Manggil ustaz, ustaz itu pakai huruf dal, ustaz. Jangan pakai huruf dal, ustaz. Apa artinya? Ekor kuda. Ustaz, udah diam aja ustaz. Kenapa ustaz itu diam? Ekor kuda rupanya artinya. Maka dia tanya kok. Pakai huruf dal, ustaz. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita singkat. Hati itu bagiannya ada beberapa. Karena kalau nggak kenal kita dengan hati kita, kapan kita memperbaiki? Yang pertama, bagian hati paling luar namanya basirah. Apa namanya Bu? Basirah. Balil insanu ala nafsihi basirah. Jadi manusia itu diberikan Allah namanya basirah. Apa basirah itu? Mata hati, mata batin. Bapak punya mata batin, ibu punya mata batin. Percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Kita buktikan. Nah, ini kalau nggak dibuktikan payah nanti. Pejamkan mata. Bu, pejamkan mata Bu. Ngetes mata batin. Nampak nggak rumah ibu di sini? Nampak. Nampak dapur ibu yang belum sempat cuci piring tadi? Masih belum kok Bu. Masih nampak? Oh, nampak kan? Atau mata hati itu, mata hati itu dia tidak terhalang oleh ini gedung-gedung. Dia tembus, bisa lihat dari sini, jalan ke rumahnya dia tahu, warna cat rumahnya tahu, bahkan dapurnya yang belum beres dia bisa lihat dari sini. Itu buktinya kita punya mata hati. Tapi itu masih yang standar, belum yang hebat. Tapi kalau hatinya dibersihkan, mata hatinya tajam. Untuk apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam diri manusia ada sifat buruk, ada sifat baik. Basirah tujuannya adalah mampu memandang diri mana yang baik, mana yang buruk. Itu kunci basirah. Banyak orang hari ini kesalahan orang aja yang tahu, kesalahan dia nggak tahu. Kenapa? Basirahnya belum terbuka. Asal dulu ceritai orang aja kerjanya, pusing orang. Ibu ya, ada Bu orang begitu? Sini nggak ada ya? Nggak ada di sini Pak ya? Yang banyak di sana ya? Iya Bu ya? Di sana orangnya, bukan di sini, di sana gitu orangnya.
Gajah di depan mata udah nampak, tapi semut di ujung lautan kelihatan. Kenapa? Basirah nggak kebuka, akhirnya nggak mampu melihat kekurangan yang ada pada dirinya. Kekurangan orang saja yang dia lihat. Bagaimana kita mau bergerak sama? Bagaimana mau bersatu kalau hanya memandang kesalahan orang lain? Ini yang menjadi penyebab utama sulitnya kita menyatukan umat. Betul? Maka banyak-banyak tengok ke dalam, kekurangan masing-masing yang dilihat dulu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya, ada orang maling, ada yang mencuri. Kira-kira pencuri itu mata ininya sehat nggak? Mata zahirnya sehat. Kalau nggak sehat kan mungkin dia bisa manjat ya bukan? Tapi kenapa masih mencuri? Mencuri itu kan tidak baik, dilarang. Mata zahirnya sehat, mata hatinya bermasalah. Maka yang salah tak dapat dia hindarkan, dia tabrak, dia lakukan dalam kehidupan. Makanya manusia ada 4 tipe. Tipe yang pertama ini bagus, manusia yang taat kepada Allah. Perintah Allah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Ini yang pertama. Mudah-mudahan Bapak Ibu masuk yang pertama ini. Amin ya Rabbal. Yang kedua, tipe manusia yang hidupnya serba iya. Serba apa Bu? Iya. Sholat iya. Puasa iya. Zakat iya. Pengajian iya. Wirid akbar iya. Gunjingin orang iya juga. Bohongin laki iya juga. Emosian iya juga. Berantem dengan tetangga iya. Nyolong iya juga. Ini orang model iya semua Pak. Ibadah rajin, maksiat tekun. Ada model begini? Ada? Di desa Makmur ada model begini? Gak ada malam hari ini. Entahlah desa nggak tahu bukan. Ya, itu tipe yang kedua. Ada tipe yang ketiga, manusia ini enggak semua. Kalau tadi iya semua, ini enggak semua. Nyolong enggak, bentak suami enggak, berantem sama tetangga enggak, mencuri enggak, mabok enggak, sholat enggak juga, puasa enggak juga. Ada nggak boleh kayak begitu? Hatum minan nasnya keren, bandarin kawan, tapi hablum minallahnya enggak ada. Ini tipikal nomor 3. Yang paling parah nomor 4. Yang disuruh Allah dia tinggalkan, yang diperintah Allah tadi dia tinggalkan, yang dilarang justru yang dia lakukan. Ini yang paling parah. Mudah-mudahan Bapak Ibu masuk yang nomor 1. Amin ya Rabbal. Tapi itu kalau basirahnya terbuka, sehingga bisa melihat mana baik, mana yang buruk. Contoh, itu yang korupsi hari ini, itu matanya sehat nggak ya? Kok masih korupsi dia? Yang bermasalah mata hatinya. Fa inna la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka sesungguhnya bukan mata yang zahir yang buta, tapi yang buta mata yang ada di dalam dada. Mata hatinya yang buta. Makanya ibaratnya begini Bu. Ya Pak ya. Kamar mandi tahu? Tahu kamar mandi Bu? Kalau nggak tahu keterlaluan lah itu, kamar mandi nggak tahu. Pak, kamar mandi tahu kan Pak? Tahu Pak? Di kamar mandi itu kadang-kadang karena lupa membersihkannya, kan ada yang agak licin-licin. Tapi karena mata kita kebuka, kan bisa dilihat tuh, sehingga yang licin dihindari. Coba mata kita tutup, kamar mandinya ada yang licin, mata tertutup, jalan aja jadi tabrak, ini yang licin
jatuh terguling-guling di kamar mandi, sama kayak orang sekarang, mata yang ininya sehat, mata hatinya rusak, maka yang buruk dia kerjakan, yang baik justru dia tinggalkan. Jelas? Jelas? Yang kedua, namanya dhamir. Apa bu? Dhamir. Basirah melihat. Setelah basirah melihat ini baik, apa kata dhamir? If'al, kerjakan. Ini pengajian malam hari ini baik atau buruk? Ada nggak tadi yang ingatkan kembali di dalam hati kita? Cepat-cepat dan bisa. Ini ada acara pengajian doa bersama. Ada nggak yang ngomong itu tadi? Itu namanya dhamir. Setelah mata hati mandang ini baik, dia suruh kerja. Tapi kalau basirah memandang ini tidak baik, maka dhamir mengatakan la taf'al, jangan kamu kerjakan. Ya, jadi dhamir itu yang memerintahkan kita dari dalam. Contoh. Pernah terbangun jam-jam 2 malam karena mau ke kamar mandi. Tentu pernah kan bu? Selesai kamar mandi pak, kita kan mau masuk kamar tidur lagi nih. Dhamirnya ngomong, daripada langsung tidur, mendingan tahajud dulu. Pernah nggak dia ngomong gitu? Cuma nggak didengerin. Dingin kali malam nih, besok aja lah, ya kan? Pokoknya dhamir itu buruk kepada yang baik terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada nggak ya? Sholat. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Cuma kadang-kadang kejap lagi lah. Kan begitu loh. Namanya dhamir ada di diri kita, cuma karena nggak dibersihkan hatinya, maka dhamirnya lemah sehingga tak mampu menggerakkan tubuhnya melakukan amal saleh. Paham ya? Ketiga. Yang ketiga namanya fuadu. Maka dalam surah An-Najm, maka dabal fuad. Fuad itu adalah sesuatu yang tidak pernah berbohong atas apa yang dia lihat. Kalau bapak ibu mau tahu hakim yang paling jujur, bukan di pengadilan, tapi ada di dalam hati kita. Namanya fuad, yang nggak bisa bohong. Mulut bilang aku benci 1000 kali. Kalau yang sebenarnya kita cinta, dia katakan di sini betul. Itu fuad namanya itu. Dia nggak pandai bohong. Mau cuma merepet. Kalau masih sayang, dia mengatakan sayang. Fuad namanya. Dia tak pernah bohong. Dialah hakim di dalam diri kita. Dan ketika bapak ibu salah, dia akan katakan salah. Dia hakimnya. Betul atau betul? Kalau bapak bohong, ibu bohong, ada nggak yang bilang bohong di sini? Itu namanya fuad. Cuma kan fuadnya dibiarin aja, nggak diikutin, dibiarin, cuekin. Yang penting viral, ibu ya. Nah sekarang kan gitu. Yang penting viral, terserah ke orang, kan begitu. Nggak tahu kata fuad perbuatan salah itu. Nggak boleh joget-joget pakai jilbab. Kata si fuad, aku yang penting viral aku. Tapi gitu. Dia nggak akan bohong pak si fuad itu. Apa nih? Ya, betul bu. Cuma bu, cukup uang belanja bulan ini tipis loh pak. Tipis kan? Hampir-hampir nggak cukup. Apa kata fuad? Masih ada lagi banyak, ya kan? Nah, tadi saya bohong kok, nggak bisa. Pak, bapak di mana pak? Udah di jalan. Dapat dari mana? Pekanbaru ke Prinsip berapa lama?
2 jam setengah. Anggaplah 2 jam setengah. Ini dalam 4 jam tidak sampai-sampai. Aduh, tadi di jalan begini, jumpa ini, macet. Padahal enggak. Dia jumpa mantan SMA dulu di jalan. Apa kata si Fuad? Bohong, ya kan? Kalau fuadu bapak ibu kita ikuti, insya Allah setiap perbuatan buruk kita akan kita hentikan dalam kehidupan. Terakhir Pak. Dan model 10. Yang terakhir bagian hati itu ada namanya sirru atau asrar. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu rahasia aku, kata Allah. Aku rahasia. Apa maknanya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada sir di dalam hati kita. Rahasia Allah. Kalau kebuka sir ini, hidup kita nggak ada yang susah lagi. Senang terus. Cuma karena nggak dibersihkan hatinya, sirnya nggak kebuka. Apa contohnya sir itu? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya hanya orang yang bersabar diberikan pahala yang tidak ada batasnya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sabar, pahalanya diberikan tanpa batas. Sekarang saya tanya, kapan Bapak Ibu cocok dibilang sabar? Coba, kapan cocoknya kita dibilang sabar? Kalau sudah kena masalah, kalau sudah kena musibah, kalau sudah dapat uji, kalau sudah kena takdirmu, baru bisa dibilang sabar. Berarti masalah itu baiknya untuk kita sebetulnya. Baik. Coba masalah nggak ada dalam hidup. Kapan Bapak Ibu dianggap jadi orang sabar? Kalau tidak dianggap jadi orang sabar, kapan dapat pahala tanpa batas? Jelas? Itu sir namanya. Cuma karena kita setiap masalah nggak tahu sirnya, maka bawahnya marah aja. Dongkol, tensi naik terus. Sampai tak terbaca lagi tensinya, sampai naiknya bu. Karena sirnya nggak kebuka. Contoh lagi, ada orang mau pekerjaannya, perusahaan, mesti sampai perusahaan jam 7, berangkat dari rumah jam 6.15. Di jalan bocor bannya, pecah bannya, bengkel mau buka nih, kan terlambat tuh. Di hatinya dongkol, marah. Kawan lewat, kenapa Pak? Ban saya pecah. Oh mohon maaf Pak ya, saya juga buru-buru. Kawan lewat saja, makin dongkol orang. Kelang 15 menit masuk berita. Selalu berita cepat bu. Kebakaran aja waktu kemarin SPU di sana, Ilham Sari, 5 menit langsung nyebar beritanya. Masuk berita, telah terjadi kecelakaan di simpang 4, nggak jauh dari ban dia pecah. Korbannya salah satu kawan yang tadi sempat meninggal sebentar. Apa sirnya ngomong? Sirnya ngomong, itulah kau sempat ban kau nggak pecah tadi, entah-entah kau yang korbannya. Berarti dipecahkan bannya oleh Allah supaya selamat nggak ya? Samanya kayak kita nih, kita dikasih masalah sebenarnya baik untuk kita, tapi kita nggak tahu sirnya, hikmah di balik itu. Betul? Kalau tahu naik ini Pak, nggak repot-repot. Kata Bang Muslim kan gitu, itu aja repot. Ya Bu ya. Masalah itu cuma 2 Pak. Ini sebagai penutup ceramah saya. Bu, Bapak, masalah kita cuma 2. Satu, masalah yang tidak bisa diselesaikan. Betul? Yang kedua, masalah yang bisa diselesaikan. Yang pertama, masalah yang tidak bisa diselesaikan jangan dipikirkan, karena udah tahu nggak bisa
selesai. Dipikirkan kan cari penyakit namanya. Betul? Yang kedua, masalah yang bisa selesai, nggak usah dipikirkan juga, karena kan dah tahu masalahnya bakal selesai. Kenapa dipikirkan? Itu yang buat tensi pun naik. Kalau udah tensi naik, asam urat kambuh, lambung ikut-ikutan, terakhir demam tinggi. Betul? Jadi kalau dapat masalah, nggak usah dipikirin, tapi dijalani. Paham? Dijalani. Mana tahu dalam menjalani masalah itu sirnya kebuka, dia dapat hikmah dalam perjalanannya sehingga dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mau jadi Fir'aun gitu? Ada mau jadi Fir'aun ya? Bu, Pak, mau jadi Fir'aun Pak? Fir'aun gak pernah sakit. Coba baca sejarah Fir'aun, mana pernah sakit ya? Makanya sakit-sakitan jangan kecil hati Pak. Mungkin dengan sakit itu kita jadi ingat kepada Allah. Fir'aun gak pernah sakit loh Pak. Demam-demam puyuh aja gak pernah dia. Sehat aja, kaya, jabatan tinggi. Akhirnya apa? Ngaku Tuhan, iya kan? Dan sampai sekarang gak ada yang bangga pakai nama Fir'aun itu. Ada yang bangga? Bapak mau pakai Fir'aun Pak? Marah Bapak dengan saya. Atau ada yang ngasih nama anak Fir'aun? Ada? Ustaz Lili didatangi orang. Assalamualaikum Ustaz, Assalam. Kenapa Pak? Anak saya lahir terus membuat nama. Namanya siapa? Kira-kira mau Fir'aun cuma ada kata Ustaz Lili. Marah orang. Marah. Malah Fir'aun tuh hebat loh. Gak pernah sakit. Jabatan tinggi, harta banyak, tapi akhirnya dia dihinakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang diuji dengan sakit, diuji dengan kesusahan, diuji dengan berbagai macam permasalahan hidup, jangan salah sangka kalau sirnya terbuka, ada kebaikan hikmah di dalam itu semua. Jelas? Jelas loh? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perbaiki hati. Ya, baguskan hati kita. Kalau dah baik hati kita, Allah akan rubah kehidupan kita. Baik ekonominya, baik yang namanya kesejahteraannya, kemakmurannya, dan awalnya harus dari diri dulu, baru nanti sampai ke tingkat desa, camat, sampai kabupaten, provinsi, dan sampai Indonesia. Insya Allah akan maju ke depan, akan dirubah oleh Allah menjadi jaya kalau sudah mau memperbaiki hatinya. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada malam hari ini saya mengajak diri saya dalam acara memperingati atau menyambut kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Doa bersama kita mohon kepada Allah supaya negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf bukan mengajari para Bapak Ibu orang-orang tua kami, ini sekedar mengingatkan kita bersama dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Al-Mukarram Ustaz Ashabul Yamin SPDI yang telah membagikan ilmunya kepada kita semua. Kita doakan semoga beliau senantiasa sehat walafiat. Amin. Tibalah kita di penghujung acara bersama malam ini, doa bersama malam ini. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih yang mendalam atas segala perhatian dan memohon maaf dan ampunan atas segala kesalahan. Sungguh elok si tapak dada, tumbuh di taman berdaun lebat. Selesai sudah rangkaian acara, semoga Anda mendapat pahala membawa manfaat. Tumis oncom campur kucai, dimakan dengan teri. Semua telah usai, saatnya kami undur diri.
Pak Taufik memakai kopiah. Kalau berjalan memakai sepatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.